ini dampak dari siklon ya yang terjadi di kita. Memang kelihatan dan tidak hanya di kita ya yang terdampak seperti ini. Kalau bahasa BMKG ini kemarau basah gitu kan. Kemarau basah. Ya, kemarau basah. Emang dilihat mestinya kemarau, tapi dari ada namanya terkait dengan beberapa siklon yang dapat mempengaruhi negara kita, termasuk wilayah Pangandaran gitu kan. Di daerah lain sudah ada yang kekeringan. Ya. Nah, mungkin tepat BMKG menyampaikan bahwa ini Pangandaran ini sekarang dapat giliran yang namanya kekeringan kemarau basah. Gitu kan. Saya kira terkait dengan persoalan lingkungan ini tidak serta-merta. Ini harus menyeluruh, ya, harus menyeluruh pola penyelesaiannya. Ya. Dan ada satu kegiatan yang saya kira ini sudah terukur keberhasilannya. Ya, ini terkait dengan banjir. Persoalan banjir itu ada hulu dan hilir. Di Pangandaran laut kita itu ada fluktuasi naik turun pasir itu bisa sampai 3 meter. Kadang dia muncul 3 meter, kadang dia hilang 3 meter ke bawah. Nah, sehingga itu akan mempengaruhi muara. Dan muara ini adalah klep. Ya, muara ini adalah gerbangnya pembuangan sungai maupun anak sungai ke sungai, dan sungai ini langsung ke laut. Ya. Nah, kita terpengaruh dengan fluktuasi peninggian dan penurunan pasir. Nah, maka ini juga harus dihitung, ya, karena kejadian itu tahunan, ya, sehingga mereka alam ini punya kebiasaan di bulan ini. Oh, nanti munculnya pasir di bulan ini yang sangat nanti mempengaruhi terhadap buangan air dari sungai. Ya. Tadi kaitan dengan normalisasi. Nah, saya kira ada satu kegiatan di Pangandaran yang sudah bisa dirasakan manfaat daripada kegiatan normalisasi. Kita punya kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan provinsi terkait dengan normalisasi Sungai Cikidang. Itu juga saya kira belum sampai ke muaranya, ya, baru dari anak sungai ke sungainya, ya. Tetapi bisa dirasakan biasanya nih kalau Bojong banjir, Cijalu banjir, mestinya Purbahayu pun banjir. Nah, sekarang tidak. Ya. Nah, itu satu contoh kegiatan, ya, yang menyelesaikan persoalan. Nah, sehingga ada berapa sungai di kita? Ciputra Pinggan, ya, ini selain Citanduy, ya, Ciputra Pinggan, ada Cikidang, ada Cikemulan, ada Citonjong, ya, ada Cikelubung, ada Cijalu, ada Cijulang. Nah, Cijulang juga terdiri dari beberapa anak sungai yang sangat mempengaruhi itu, ya. Nah, dari sungai-sungai tadi yang saya sebutkan, baru satu yang kita lakukan kegiatan normalisasi. Ya. Nah, maka harapan saya pemerintah daerah, karena sungai itu bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah, itu menjadi kewenangannya provinsi, ya, BBWS, PSDA, gitu kan. Maka jangankan sungai, anak sungainya pun menjadi kewenangan PSDA, ya, BBWS. Nah, sehingga wajib pemerintah daerah untuk mengkoordinasikan itu dengan pemerintah, baik ke provinsi maupun pusat, ya, karena nanti akan berdampak terhadap kawasan nasional. Ya. Ini satu contoh, Pak. Saya ikuti dari zaman Ciamis. Kita belum pernah melakukan yang namanya normalisasi. Atau mengangkat endapan, ya, pelumpuran sungai. Ya, kan tidak semuanya pergi ke laut, Pak. Pasti ada yang ngendap. Ya. Kita punya Karangtirta. Nah, Karangtirta ini itu muaranya Sungai Cikemulan, Sungai
Citonjok yang ke Sukarsikil. Iya. Ya. Lalu Sungai Cikelubung, ada 3 sungai yang bermuara di Karangtirta. Ya. Dan Karangtirta ini di dalam Rivarda, Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah, itu juga dijadikan konsepnya di sana adalah wisata bahari. Nah, tentu aktivitas kebaharian bisa dilakukan di sana. Nah, kalau sampai hari ini kan saya lihat Karangtirta begitu surut sedikit saja sudah tanah seperti daratan. Maka saya yakin karena muara itu dari 3 sungai ya yang masuk ke sana, saya kira pengendapannya luar biasa. Nah, tentu itu juga kalau dilakukan kita untuk pengangkatan sedimen di wilayah Karangtirta, itu sudah menjadi solusi. Ada 2 keuntungan kita, banjirnya tertangani, wisatanya berkembang. Abdullah Haris melaporkan untuk Global TV Aktual dari Pangandaran, Jawa Barat.